ini juga terkait dengan informasi yang perlu kita juga luruskan Ya. atau juga perlu kita update begitu ya, bahwa melalui laman BMKG telah terjadi gempa 4,2 pada pukul 5.01 menit waktu Indonesia Barat pada tanggal 4 Desember hari ini ya, hari Minggu begitu. Ini di Kabupaten Cianjur. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kedalamannya 10 kilometer. Ya, tapi pagi hari ini ternyata tidak hanya Di gempa Cianjur? di wilayah Cianjur saja, tapi Tapi? juga info dari BMKG, gempa juga terjadi di wilayah Tasikmalaya dengan magnitudo 2,9 skala Richter dan juga terjadi pada pukul 4:30 pagi hari Lebih tadi. awal dari yang Cianjur. Itu dia. Bahkan juga pusat gempa ini berada di 9 km Dengan tenggara kedalamannya, ya? Tasik Malaya, 9 km. Jadi kita coba akan update langsung bagaimana kondisi pagi hari ini di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, ada Denden Ahdani di sana. Denden, informasi Anda. Ya, baik Maria dan Arif pemirsa, dapat saya jelaskan bahwa benar tadi pagi pukul 4.34 bahwa terjadi gempa yang terjadi dua kali. Yang pertama berkekuatan 2,9 magnitudo sekitar pukul 4.34 dan gempa yang kedua berkekuatan 2,8 magnitudo. Meski magnitudonya kecil, namun gempa ini memang cukup dirasakan oleh warga karena kedalamannya dangkal sekitar 10 km. Dan tadi saya juga sempat melakukan peliputan pasca gempa. Memang warga merasakan kepanikan untuk berhamburan menyelamatkan diri karena masih trauma dengan gempa yang terjadi di Garut kemarin dan gempa yang di Cianjur beberapa hari lalu. Ya, untuk Denden, kami ingin mereview sejenak ya, kalau tadi informasi terbaru dari Anda sudah disampaikan yang terjadi pada subuh tadi, tapi boleh Anda review kembali pada saat gempa kemarin dengan pusat di Garut, apa sebetulnya yang terjadi di Tasik juga imbas dari gempa Garut tersebut? Ya, baik Arif Fadil, bisa saya jelaskan bahwa gempa yang berpusat di Garut pada Sabtu sore kemarin memang dirasakan juga di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana seperti yang di Kampung Karikil, Kelurahan Tugu Raja, Kecamatan Cideng, Tasikmalaya, yang mana atap rumah yang milik seorang lansia di kampung ini memang terkena dampak dari gempa tersebut. Bisa saya gambarkan kerusakan terjadi di atap bangunan milik seorang lansia ini dan dirasakan di Tasikmalaya. Memang ini berdampak milik seorang lansia di Tasikmalaya. Dan seperti inilah kondisinya. Jadi sekali lagi, Denden, gambar yang sedang kita lihat saat ini secara langsung, ini adalah kerusakan yang diakibatkan dari gempa kemarin di Garut ya, begitu ya sekali lagi ya? Iya, betul. Memang ini saat mengguncang Garut dan dirasakan di Tasikmalaya. Rumah milik seorang lansia ini langsung ambruk dan kebetulan beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena memang saat kejadian gempa kemarin penghuni rumah sedang berada di luar rumah untuk menyelamatkan diri dan saat ini. Jadi rumah dalam keadaan kosong ya? Dan saat ini pun ini tidak bisa diisi karena memang bisa dilihat di layar kaca memang kerusakan terlihat begitu cukup parah. Ya, seluruh isi ruangan ini tertimbun oleh reruntuhan. Seperti ini. Denden, ada tidak kerusakan di fasilitas umum misalnya yang Anda pantau di Tasikmalaya? Sekolah kah, rumah sakit kah, atau seperti apa, gedung-gedung pemerintahan? Ya baik, bisa saya jelaskan untuk data dari pihak BPBD Kota Tasikmalaya hingga kini kerusakan yang terjadi belum ada laporan dan baru terjadi di satu titik yaitu rumah milik Ibu Isah, seorang lansia di Kampung Karikil, Kecamatan Cideng, Tasikmalaya. Dan tadi pagi pun saat gempa yang terjadi di Tasikmalaya yang terjadi dua kali, kami langsung melakukan konfirmasi ke pihak BPBD
belum adanya laporan dari dampak dua gempa yang tersebut dan dari gempa yang terjadi di Garut kemarin. Kami terus melakukan konfirmasi ke pihak BPBD dan hingga kini baru hanya satu titik yang mengalami kerusakan. Cukup parah bisa dikatakan seperti itu ya. Ini juga akan melihat korban lansia yang rumahnya atapnya ambruk dan saat ini diungsikan ke rumah kerabatnya di lokasinya yang tidak cukup jauh dari rumah korban. Oke. Ya, ini Artinya adalah dari dampak gempa ini tidak ada korban luka-luka? Bisa ditekankan sekali lagi? Tidak ada korban luka karena saat kejadian pemilik rumah atau pemilik rumah si ibu saya ini tidak ada rumah. Seperti ini. Saat ini Denden. ibu sedang mengungsi. Ya. Kita juga mendapatkan gambar ya, di mana pengunjung pusat perbelanjaan itu terlihat berhamburan gitu. Itu di pusat perbelanjaan di mana dan memang seberapa kuat sih guncangan yang terjadi? Ini Ya, nih, karena gambar ini. nampaknya para pengunjung begitu berhamburan Betul. keluar. Getarannya pada saat dirasakan seperti apa? Ya, betul. Memang kemarin saat gempa mengguncang di Tasikmalaya, saya kebetulan sedang berada di pusat kota, yang mana warga memang merasakan getaran gempa yang cukup kuat dan berhamburan menyelamatkan diri, terutama di pusat perbelanjaan, salah satu pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya, karena warga masih trauma dan akan adanya gempa susulan, apalagi gempa yang terjadi di beberapa hari lalu di Kabupaten Cianjur memang dampaknya sangat besar begitu, Maria. Juga dirasakan ya? Iya. Oke. Jadi baik. memang cukup besar sehingga warga juga trauma juga dengan apa dampak gempa yang terjadi di Cianjur kan. Betul. Baik, terima kasih Denden Adani melaporkan langsung dari wilayah Tasikmalaya Jawa Barat dengan cukup komprehensif. Tadi kita akan coba lihat juga daerah lainnya yang juga merasakan dampak gempa magnitudo 6,4 yang mengguncang Garut. Ya. Adanya di wilayah Ciamis ya. Kita akan coba hadirkan, ini ada kontributor kami Aditya Trihwayudi di sana. Aditya. Ya, Mbak, saat ini saya berada di salah satu rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa Garut yang terjadi Sabtu petang kemarin. Tepat saya mengabarkan saat ini yaitu di Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bagian rumah milik dari Sigit Saipudin ini mengalami kerusakan di dinding tengah hingga ke dapur, hingga mengalami rusak jebol dan ambruk dan terjadi keretakan di banyak bagian di rumah yang lainnya. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa kerusakan dan bahkan kerugian yang dialami oleh pemilik rumah, saat ini saya sudah bersama pemilik rumah yaitu dengan Putri Nurhayati. Ini bisa dijelaskan, Bu, ini saat kejadian gempa Ibu sedang berada di mana, Bu? Ya, awalnya ini saya lagi di warung. Tiba-tiba ada gempa, saya lari keluar. Lalu saya mendengar ada dinding yang roboh, dinding rumah. Gempa berhenti, saya lihat ke rumah, dinding dapur roboh, terus beberapa bagian rumah retak. Berarti saat itu ada orang nggak di dalam rumah saat itu? Ada adik lari keluar. Lagi keluar. Tapi nggak mengalami kamu ya? Nggak ada. Saat itu Ibu juga bersama dengan anak, dengan suami atau gimana? Sendirian. Sendirian. Oh, saat di warung, Bu? Ya. Bu, ini dari dampak dari gempa Garut yang terjadi dan merusak rumah ini, Ibu ini apa aja, Bu, rusaknya? Dinding dapur roboh, terus bagian rumah retak, kamar. Terus kamar gitu ya? Ya, Terus apa lagi? udah. Ada selain ini kerusakan keretakan lainnya? Ada, ya? Ada di dalam, Pak. Di dalam. Ibu kabarnya malam juga memang nggak sempat tidur di sini, gitu. Enggak. Itu berarti mengungsi, Bu? Iya. Kenapa Ibu mengungsi, Bu? Takut roboh. Takut roboh. Takut ada gempa susulan lagi, Iya, mungkin, ya? karena bagian rumah udah pada retak. Akibat gempa yang kemarin. Oh. Oh,
Bu, kira-kira dengan kerusakan yang terjadi di rumah Ibu ini, kira-kira kerugian berapa, Bu? Ya sampai belasan juta. Belasan juta. Belasan. Saat ini Bu aktivitas kalau pagi ini nanti sampai sore atau rencananya malam ini akan tinggal di sini lagi atau tetap mengungsi atau gimana, Bu? Mau mengungsi dulu. Mengungsi. Ya. Jadi memang tetap masih ada rasa trauma atau gimana? Takut. Takut ya. Nah, terus kondisinya kira-kira setelah pas gempa dan ada kerusakan rumah ini, menurut Ibu rumah Ibu saat ini sudah masih layak huni kah atau memang sudah tidak layak huni menurut Ibu? Ya kalau dihuni mah takut roboh karena bagian rumah kan udah retak, jadi pengen mengungsi dulu. Mengungsi dulu. Ya. Bu bisa ditunjukkan lagi kerusakannya mana saja ya? Kerusakannya Bu. Oh itu di atas Bu ya? Ya. Kerusakannya. Jadi tadi kerugian berapa Bu kira-kira Bu? Sampai belasan juta. Sampai belasan juta. Oh ini juga Bu ya? Ya. Bulan. Ibu aktivitas berjualan nanti gimana Bu? Akan tetap berlangsung atau juga ikut berhenti sementara atau gimana Bu? Berhenti dulu sementara mau beres. Ini yang rusak-rusak ya? rusak. Oh. Itu berarti banyak keretakannya Bu ya? Iya. Mana lagi di ruang tidur ini? Di ruang tamu ada juga ya? Di mana Bu? Bisa ditunjukkan? Oh iya, inilah pemirsa kondisi rumah milik Sigit di Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat yang mengalami kerusakan pasca gempa di Kabupaten Garut Sabtu petang kemarin. Baik, Adit. Dan beruntung seluruh pemilik rumahnya tidak mengalami luka karena memang saat kejadian gempa Ya. pemilik rumah sedang berada di depan atau tepatnya di warung yang berada di depan rumahnya. Baik, Sehingga terima tidak kasih Aditya Tria Wahyudi. Ya, Ya. terima kasih laporan lengkapnya langsung dari salah satu rumah warga yang terdampak akibat gempa di wilayah Garut, Jawa Barat. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Aditya.